Baik, selamat ketemu lagi. Ya, beberapa 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang analisis potensi dan kendala. Itu kemarin saya sudah itu menyatakan bab 5, bab 4 ya. Tapi kemarin ada beberapa perubahan, jadi yang namanya analisis potensi dan masalah, kemudian analisis masalah, dan yang ketiga itu penetapan masalah utama itu dijadikan satu bab ya karena mungkin itu jadi satu kesatuan berpikir ya. Memang pertama itu tujuannya saya membedakan bab supaya para mahasiswa juga bisa fokus untuk menyelesaikan per babnya. Tapi kemudian saya diskusi dengan Bu Rate itu jadikan satu bab yaitu bab 4 penelusuran masalah. Sebetulnya dulu ya semester yang lalu memang masuk dalam bab 4 ya di mana subbabnya itu terdiri dari subbab 41 itu tentang analisis potensi dan kendala, kemudian subbab 42 itu analisis masalah, dan yang ke bab 43 itu adalah penetapan masalah utama. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bab subbab 42 yaitu analisis masalah. Oke, ya. Kalau kita lihat di sini, kalian sudah membuka file ini, itu kalau kita lihat ya, saya sudah mengumumkan sebetulnya di notifikasi Cyber, itu kalau misalnya Anda melihat slide-nya, jumlah slide-nya, itu mungkin Anda sedikit kaget gitu ya, sedikit kaget. Jadi sampai ada 358 slide. Mungkin Anda bagaimana saya belajarnya tentang jumlah slide yang demikian banyak, ya 358 slide. Mungkin Anda sendiri juga males gitu kan, untuk membuka 31 persatu dibuka gitu. Mungkin Anda sendiri juga males. Tapi ini merupakan salah satu resiko gitu ya, resiko di mana di dalam analisis masalah memang harus intinya itu harus mendalam dan dianalisis satu persatu. Itu intinya, ya. Jadi di sini tuh ada sebetulnya ada dua bagian, ya, ada dua bagian. Yang bagian pertama itu di awal itu mengenai dasar-dasar analisis masalah, ya bagaimana Anda menganalisis masalah. Kemudian yang kedua itu semacam template, ya, semacam template bagaimana Anda menentukan masalah pada setiap aspek-aspeknya. Ya, jadi ratusan slide itu sebetulnya hanya template. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi hanya template yang memadukan aspek ya toh. Jadi aspek dari fungsi bangunan dengan aspek di luar fungsi bangunan itu. Itu intinya. Ya intinya. Jadi kemarin dulu itu saya pernah menjelaskan tapi secara umum ternyata itu tidak diuraikan secara mendalam oleh mahasiswa. Dengan demikian, pada slide ini saya uraikan satu persatu. Ya, saya uraikan satu persatu supaya Anda semua tahu bagaimana proses di dalam analisis masalah. Ya, proses analisis masalah itu saya uraikan dengan seluruh template yang ada. Nah, intinya setiap template itu belum tentu sesuai dengan apa yang akan dikaji. Sesuai itu maksudnya dibutuhkan atau tidak gitu ya. Karena setiap fungsi, setiap lokasi dan sebagainya itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi ada beberapa template memang tidak perlu dianalisis, artinya memang tidak ada ininya, tidak ada hubungannya gitu kan. Ya, kemudian yang pertama adalah dasar-dasar, yang kedua itulah template, yang terakhir itu saya mencoba menguraikan masalah-masalah apa saja yang muncul setelah gitu ya, setelah dianalisis satu persatu. Nanti akan saya memberikan betapa banyaknya masalah yang bisa digunakan di dalam konteks memahami sebuah perancangan desain. Jadi kadang-kadang begini, eh, sering ya kita itu di dalam menentukan masalah itu hanya dipikir, hanya dibayangkan. Ya apa ya masalahnya? Mungkin Anda juga bingung apa. Kemudian Anda tinggal
mencontoh ya teman-teman ada yang sebelumnya. Udah contoh aja. Padahal setiap lokasi, setiap pengguna, setiap karakteristik lingkungan, setiap peradaban dan sebagainya itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Sehingga itu akan mengakibatkan masalahnya juga beda-beda. Nah, ini saya tekankan pada aspek lokalitas. Jadi Anda tidak perlu harus menggunakan pendekatan postmodern, Anda pendekatan dengan pernah keluar itu bagi saya itu persoalan nanti. Yang paling penting Anda memahami lokalnya enggak. Karakteristik unik dari lokalitas di mana Anda ingin mengembangkan atau mewujudkan di sana. Itu aja dulu. Nah, kalau seperti itu Anda baru menggunakan pendekatan yang apa Anda inginkan, gitu kan? Dan itu tidak mudah juga, gitu kan? Nanti ada beberapa saya juga termasuk menolak misalnya seperti pendekatan postmodern itu pengertiannya ini, kemudian coba Anda terapkan, ya itu menurut saya itu salah karena postmodern itu juga meskipun ada paradigma seperti itu tapi tidak bisa berlaku secara umum, ya tidak bisa berlaku secara umum. Kalau Anda lakukan secara umum itu terapkan misalnya itu harus sederhana misalnya Anda terapkan seluruhnya sudah tidak belum tentu, ya. Jadi desain itu sifatnya pertama ada kontekstual, tidak bisa diberlakukan di semua tempat, ya, tidak bisa diperlukan di semua budaya atau manusianya. Dari sisi budaya, dari sisi sosial, dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi itu semua punya perbedaan semua, tidak bisa diterapkan semuanya. Ya, teori di dalam sektor itu tidak bisa diterapkan, itu hanya sebagai dasar. Ya, jadi mengapa saya membuat dalam analisis masalah itu sampai 350-an slide, ya. Oke. Ini ya, jadi kita mulai saja. Ya. Nah, pengertian saya kira Anda tinggal baca ya, saya tidak perlu harus menjelaskan satu persatu. Pada intinya adalah bagaimana potensi dan kendala itu bisa diwujudkan, bisa sebagai dasar untuk menganalisis fungsi bangunan, ya, elemen dari fungsi bangunan, sehingga Anda menemukan masalahnya apa. Ya, itu saja pada prinsipnya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi nanti ada dua hal yang direlasikan atau dihubungkan gitu ya. Nah, dasar nanti ada muatan ada 3, jadi ada 7, tapi 7 yang 2 sampai 6 itu adalah uraian detailnya. Yang penting adalah pertama dasar analisisnya, kemudian konflik kesenjangan ya. Kita berbicara masalah kesenjangan karena masalah itu selalu berbicara masalah kesenjangan. Kesenjangan itu masalah perbedaan. Ya, masalah ketidaksamaan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Pokoknya penting kesenjangan antara fungsi bangunan dengan pengguna yang spesifik. Ya, tidak pengguna secara umum tapi spesifik. Kemudian kesenjangan antara fungsi bangunan dengan tapak. Jadi selalu fungsi bangunan yang dilihat ya. Selalu fungsi bangunan yang akan dilihat nanti ya, bukan penggunanya. Pengguna itu sebagai trigger ya. Jadi pengguna spesifik, tapak, wilayah, kawasan lingkungan sekitar tapak, lingkungan masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu triggernya. Ya, trigger yang didapat dari analisis sebelumnya, yaitu analisis potensi dan kendala. Ya, jadi coba Anda baca lagi di analisis potensi dan kendala, itu tidak mempermasalahkan fungsi bangunannya, tapi mempermasalahkan tentang hal-hal yang menjadi potensi dan kendala pada aspek pengguna spesifik, pada tapak, kemudian pada lingkungan fisik, wilayah, kawasan, atau lingkungan secara tapaknya, kemudian dengan lingkungan masyarakatnya, yang sebelumnya yang nomor 4 itu berbicara masalah di luar masyarakat, ya. Jadi pada place-nya, ini pada place-nya, tapak dan wilayah dan sebagainya itu pada place-nya. Kemudian yang kelima
itu lingkungan masyarakat, ya. Jadi antara pengguna dan lingkungan masyarakat termasuk di dalam masuk dalam men-nya, ya, budayanya, sosialnya, ekonomi dan sebagainya. Kemudian kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terkait dengan time-nya, itu sangat dipengaruhi oleh time-nya, ya, waktunya. Jadi teknologi masa lalu beda dengan teknologi masa sekarang. Jadi seperti itu, ya. Dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa masuk ke dalam people atau men, ya, yang terdiri dari pengguna, lingkungan masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan oleh manusia. Ya, jadi men itu pengguna spesifik, lingkungan masyarakat, dan ipteknya. Sedangkan lingkungan fisiknya itu terdiri dari geografinya atau place-nya itu adalah tapak dan wilayah. Lingkungan fisik wilayah, kawasan, dan lingkungan sekitar tapak. Nah, kalau misalnya di dalam itu nanti dijelaskan, itu yang berbicara lingkungan sekitar tapak itu adalah disebut dengan mikro. Ya, sedangkan lingkungan yang kawasan itu sifatnya meso, agak lebih gede sedikit. Kemudian lingkungan yang lebih luas, yang itu adalah kota, ya secara umumnya kota, misalnya kabupaten, ya itu berbicara masalah wilayah. Jadi agak dibedakan, ya. Situ. Kemudian setelah semuanya sampai nomor 6 nih, kemudian baru penetapan masalah. Ya, penetapan masalah. Jelas ya kira-kira, ya, sudah jelas. Jadi di sini itu ada dasar analisis, kemudian yang 2 sampai 6 itu adalah berbicara bagaimana masalahnya apa. Kemudian dari seluruh masalah yang ada, itu masalah itu ditetapkan. Nah, ini adalah skema yang kalau misalnya dalam pembahasan, ya, kalau dalam pembahasan itu kita berbicara masalah bagaimana hal-hal itu bisa diatur di dalam babnya. Kalau bab 2 gambaran melihat seluruhnya, fungsi bangunan, pengguna, tapak, lingkungan, wilayah, dan sebagainya, masalah dan ipteknya, itu dilihat semua, digambarkan. Ya, digambar itu diperlihatkan semua secara umum, ya, supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, ya, sebelum kita masuk pada berikutnya. Ya. Nah, pemrograman yang bab 3 dengan ruang harusnya arsitektural. Ya. Pemrograman arsitektur itu nanti terkait dengan analisis tapak, ya, kemudian analisis lingkungan dan sebagainya. Dianalisis satu persatu. Tapi oke, kita berbicara dulu dengan menekankan wilayah fungsi bangunan. Ya, dibahas mengenai kenyamanan, keselamatan, kesehatan, kemudahan, kualitas ruang, dimensi, dan bentuk arsitekturnya. Ya, bentuk arsitektur. Nah, ini kita berbicara masalah pemrograman ruang. Nah, bab 4 itu baru kita menguraikan, ya, yang kelima ini itu didasarkan pada potensi dan kendala. Kalau di bab 2 Anda belum mengamati tentang potensi dan kendala, tapi gambaran saja. Identifikasi saja. Tapi belum menekankan bahwa apakah aspek itu punya kendala ataukah punya potensi terhadap bangunan. Belum. Nah, di sini di dalam bab 4 itu analisis potensi dan kendala itu dibahas. Ya, apakah dia memang berpotensi terhadap fungsi bangunan atau tidak? Ataukah dia mempunyai kendala terhadap fungsi bangunan? Jadi Anda bisa melihat panah ini ke sana. Ya, panah ini. Tidak murahan di sini itu harus menghadirkan fungsi bangunannya. Nah, setelah Anda analisis potensi dan kendala, bab 5, bukan bab 5 atau bab 4 ya, tapi ini adalah bab 42, ini adalah bab 41. Ya, nanti coba sedikit saya ganti. Ya. Itu berbicara analisis masalah. Nah, analisis masalah itu berbicara fungsi bangunannya. Ya, yang dipengaruhi, yang dipengaruhi oleh tadi analisis potensi kendala yang sudah dibuat di bab 41. Gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Di sini jalurnya seperti itu. Nah, kira-kira sudah paham semuanya kedudukan bab 42 nanti saya ubah nih ya. 42 ini subbab 41. Ya, ini subbab 42. Nanti yang bab 4 itu disebut dengan penelurusan masalah.
Maaf, ini belum saya ganti, tadi ada perubahan tapi semuanya belum